terima kasih banyak untuk kehadirannya di edukasi kelas kita kali ini. Kita akan membahas tentang scalping menggunakan indikator ya. Jadi sebenarnya indikator untuk melakukan scalping itu banyak, tapi balik lagi ke akurasi. Tapi balik lagi ke akurasi tergantung dari trading plan kita sih. Jadi tidak ada indikator yang akurat 100% atau mungkin ya, soalnya pasti ada saja untuk close-nya. Dan mungkin yang akan kita bahas hari ini adalah indikator dari hari ini kita akan membahas tentang scalping ya. Oke, kita akan membahas scalping menggunakan indikator, dan indikator yang bisa digunakan itu banyak, tapi kita akan fokus untuk satu indikator saja hari ini karena sebenarnya semuanya sama sih, pasti indikator itu memberikan sinyal buy dan sinyal sell. Cuma masalahnya apakah akurat atau tidak, maka itu kita harus mengkombinasikan dengan teknik yang lain. Misalkan sinyal itu berada di zona support untuk sinyal buy, atau keluarnya sinyal sell gitu di zona support, tentu saja kita akan lebih percaya untuk sinyal yang buy pada saat seperti itu. Jadi kita tidak harus percaya semua sinyal yang diberikan oleh indikator, tapi kita juga harus menggunakan pikiran kita untuk menganalisa gitu, apakah benar sih sinyal ini akan akurat gitu, apakah benar sinyal sell ini akan benar-benar turun gitu. Tapi jika sinyal sell itu muncul di resisten, maka akurasinya pasti akan tinggi. Oke, kita langsung ke sinyal atau ke indikator yang akan kita gunakan. Kita ketik Oke, di sini ini adalah Red Key Trader ya. Ini adalah entah ini komunitas atau perorangan, tapi ini adalah orang yang membuat indikator ini, dan dia sudah membuat banyak indikator, tapi kita hanya akan menggunakan satu indikator untuk hari ini. Oke, average. Kita akan menggunakan ini indikator yang ini, average. Ini sebenarnya sama seperti stokastik ya. Jadi sama seperti stokastik, cuma bedanya adalah di sini ada volume bar. Jadi kita akan menggunakan overbought dan oversold, tapi kita konfirmasikan dengan volume. Jadi jika dia overbought tapi volumenya tidak tinggi atau ya volumenya hanya sedikit, maka kita tidak akan entry. Oke, kita sudah menggunakan di sini time frame M5 ya, atau 5 menit. Mau M1 boleh, cuma biasanya kan jika M1 ini pergerakannya itu cepat, jadi kadang ya habis sama spread, jadi kita mungkin ke time frame yang agak lebih lambat, yaitu di M5. Nah, sebenarnya untuk penggunaan ini sama seperti stokastik ya. Jadi kita beli pada saat ada golden cross di bawah, dan kita sell pada saat ada dead cross di atas. Ini adalah level 0 atau level 0 nya. Jadi kita hanya akan membeli jika terjadi golden cross di bawah level 0, dan kita akan menjual jika terjadi dead cross di atas level 0 untuk osilatornya gitu. Dan di sini ada volume, dan di sini ada garis 50 100 gitu. Jadi kita tunggu sampai pada saat dia crossing, si volume yang membuat cross ini apakah tinggi atau tidak gitu. Jadi kita sudah ada level 50, level 100. Di sini sebenarnya ada 25 sama 75 ya, tapi tidak ada di sini. Tapi yang pasti ada, kita hanya butuh volume ini melebihi level 50 gitu. Jadi jika volumenya kecil, tidak melewati level 50, maka kita tidak akan entry. Jadi itu yang kita gunakan untuk mengeliminasi sinyal gitu. Oke, mungkin agar lebih jelas ya.
kita hilangkan saja garis yang lain, jadi kita hanya akan menggunakan garis level 50 nya saja. Oke, jadi level 0, level 50, jadi level 25, 75, 100 nya kita hilangkan. Jadi di sini sudah ada garis, jadi seperti ini. Jadi ini adalah golden cross ya, jadi sinyal dan garis sinyal dan garis osilator ini bersilangan, dan garis osilator ini berada di atas garis sinyalnya. Dan kita lihat di sini volumenya. Oke, mungkin kita perbesar agar jelas gitu. Pada saat dia bersilangan ini tidak mencapai volume 50, jadi kita abaikan sinyalnya. Jadi kita tidak akan membeli di area ini. Oke, jadi mungkin jika kita lihat harganya dia ada di mana gitu. Oke, ada di candle yang ini kita bisa buy di sini, tapi karena volumenya kecil jadi kita tidak melakukan pembelian di sini. Dan memang sebenarnya naik sih, cuma sampai market closing kemarin naiknya hanya sedikit saja. Dan kita lihat di sini ada dead cross ya, dead cross, dan dead crossnya terjadi di atas level 0, dan kita lihat volumenya gitu. Jadi ini di sini. Oke, ini belum termasuk ke dalam dead cross ya, soalnya dia baru mau bersilangan gitu, belum keluar gitu. Jadi garis sinyalnya itu masih belum berada di atas garis osilator. Jadi kita candle yang ini yang kita gunakan, dan kita lihat volumenya juga sudah berada di atas level 50, artinya ada volume yang cukup besar di candle yang ini. Jadi kita bisa melakukan entry sell di candle yang ini pada saat candle ini tertutup gitu. Begitu dia closing candle, kita bisa melakukan sell di sini. Jadi mungkin posisi penjualan ada di sini gitu. Oke, kita sell di sini. SL-nya di mana? Oke, sebenarnya kita bisa, dan untuk 1:1 ini kan swing high kita 1:1 segini, tapi dia tidak mencapai target dan kemudian ke bawah. Tapi di sini kan ada persilangan, mungkin kita bisa closing manual jika tidak terkena target gitu. Oke, jadi kita closing di area ini gitu. Jadi ini adalah target taking profit kita, tapi di sini sudah ada sinyal buy kembali kan, jadi kita closing di sini. Jadi meskipun tidak terkena target, ini masih bisa dibilang profit. Oke, kita lihat di sini ada golden cross, dan tapi untuk volume pada saat dia crossing ini tidak mencapai 50, artinya tidak ada volume yang cukup besar untuk menggerakkan harganya gitu. Meskipun harganya naik ke atas, tapi hanya sebentar dan kemudian turun lagi. Tapi jika tapi untuk yang kedua sebenarnya volumenya cukup tinggi gitu dibanding yang pada saat dia bersilangan gitu. Ini opsi ya, jadi kita bisa abaikan di sini atau kita bisa entry gitu. Soalnya SL-nya juga lumayan dekat di sini, untuk 1:1 sih dapat gitu. Tapi mungkin jika ini terjadi karena ini di penutupan market ya, mungkin kita jika ingin yang lebih presisi, kita masuk ke market pada saat dia jam sibuk gitu. Jadi jam sibuk itu antara jam 7 malam hingga jam 10 malam. Jadi mungkin di area ini kita lihat di sini ada dead cross, dan juga volumenya sudah di atas level 50 di sini ya. Jadi kita bisa entry sell pada saat sesi Amerika dimulai. Jadi kita entry sell di sini. Oke, dan kita punya SL yang cukup dekat di sini. Oke, 1.
ya 1:2 dapat, tapi untuk scalping biasanya sih 1:1 atau 1:6. Jangan terlalu jauh menargetkan target taking profit kita. Oke, 1:6, 1,6 kita dapat take profit, setelah itu langsung exit. Dan kita lihat di sini ada golden cross, tapi level volumenya di bawah level 50, jadi kita abaikan. Dan memang terjadi divergen, dia masih ke bawah. Oke, di sini ada golden cross kembali dan volumenya di atas level 50, kita bisa entry pembelian. Oke, ini SL kita di sini dan 1:1. Oke, 1:1 dapat. Dan di sini ada dead cross kembali, tapi volumenya kecil. Lihat, oke, dia kembali ke atas dan di sini menguncur kembali. Oke, setelah dia terkena take profit, dia di sini langsung ada dead cross ya, dan volumenya juga di atas level 50, jadi kita bisa langsung sell kembali. Posisi penjualan di area ini pada saat dia garis stokastik ini di bawah garis sinyal. Jadi di sini, oke, pada saat candle ini closing dan kita SL-nya tentu saja di garis. Oke, 1:1 sih, ini karena SL-nya dekat gitu, langsung dapat. Tapi kalau SL dekat kita bisa targetkan 1:6. 1:1,6, maaf. Oke, 1:1,6 dapat. Dan kita lihat di sini ada, oke, ini di sini ada sinyal buy kembali. Tapi sepertinya ini adalah sinyal yang, oke, dia ada golden cross dan juga volumenya di atas level 50, jadi kita buy di sini. Tapi ternyata terkena stop loss, jadi ini adalah contoh yang terkena stop lossnya. Jadi balik lagi, nggak ada sinyal yang akurat 100% profit gitu. Pasti ada saja gitu. Tapi setelah ini terkena stop loss, kita lihat dia di sini ada dead cross, tapi dia di bawah level 0, jadi kita tidak melakukan entry sell di sini. Kita tunggu di sini, dan di sini ada golden cross kembali dan volumenya juga lumayan besar di atas level 50, jadi kita bisa entry kembali, buy kembali gitu. Tadi sudah buy terkena stop loss dan sekarang kita buy kembali di area ini. Oke, kita bisa entry pada saat bukan di sini, karena di sini ya, karena kita tunggu sampai candle closing. Oke, 1:1 dapat, 1:1 langsung dapat ya, dapat. Dan sudah lewat jam 12 malam setelah ini, jadi untuk melanjutkan trading lagi atau tidak itu balik lagi ke pilihan teman-teman masing-masing. Tapi biasanya untuk scalping seperti ini sih gunakan jam-jam sibuk gitu, jadi jam dimana orang banyak yang melakukan trading, dan tentu saja itu artinya di sesi Amerika. Jadi ini adalah salah satu contoh scalping menggunakan indikator ya, jadi kita tidak usah melakukan analisa seperti apa gitu, tarik garis kanan kiri, horizontal, vertikal. Kita hanya mengikuti dia terjadi golden cross atau dead cross, dia volumenya di atas 50 atau di bawah 50, jadi hanya seperti itu, jadi lebih simpel. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, jadi saat ini adalah indikator FX apakah dikembang dan mengapa jika diimplementasikan bisa apa rasionya bukannya bisa bebek ini, dan jika diimplementasikan sampai jadi dan sebenarnya sudah dikasih sampai berbuka ya, kita akan membahas tentang swing trade dan berita kenyamanan.
Oke, ketinggalan seperti apa kita bahas di edukasi kelas ya selanjutnya. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi di lain waktu.